Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbaddar. Baik, yang saya hormati, saya muliakan Direktur Rumah Sakit Qadar Ibu Dr. Sani Haryani, para dokter spesialis, para dokter umum yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim saya, dan teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, karyawan, staf maupun yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Rasanya kalau ngomongin Ramadan begitu cepat berlalu. Ramadan terasa begitu cepat. Sebulan puasa terasa singkat. Halal bihalal lebih nikmat kalau ada opor dan ketupat. Ada nggak sih ketupatnya? Itu kemarin sudah lewat ya, Masya Allah. Ngomong-ngomong nih Pak Haji Imam, waktu saya durasinya berapa menit nih? Saya sesuaikan soalnya. Iya. Oh, sesuai dengan zuhur ya. Jadi kultum ya. Kuliah terserah antum. Bukan kuljam ya. Kuljam kuliah 1 jam. Baik. Sebentar kita ngomongin Ramadan karena memang ada sesuatu yang harus kita renungkan. Sebelum masuk bulan Ramadan, syairnya kan Ramadan yang ditunggu, saatnya menata diri dan kalbu dengan harapan diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Saat malam takbiran mengalir air mata kebahagiaan, bahagia karena telah mampu menuntaskan puasa Ramadan. Tentu harapannya meraih kemenangan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendapat gelar la'alakum tattaqun, orang yang takwa. Orang yang takwa itu pasti bahagia. Di dunia Allah berikan solusi untuknya, pertolongan, perlindungan, bahkan rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Itu bagi ahli takwa. Dan puncaknya di akhirat nanti pasti masuk surga. Tadi ayatnya sudah saya baca. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidupnya, suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga, malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu, inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Semoga kelak kita semua tergolong ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Saya sering bertanya kepada para jamaah, kalau masuk surga pengennya dengan siapa? Dengan keluarga kan pasti ya, pasangan hidup. Maka ada syairnya itu, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Rumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Sudah hafal semua. Masya Allah. Begitu juga pertemanan. Bersahabat itu harus karena Allah. Ikhlas, bukan karena ada udang di balik. Syairnya apa? Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Yang apa tunjuk tangan umroh bareng saya. Saya pemimpin umroh bisa kapan-kapan. Sebab jamaah di luar sudah, tapi karyawan Qadar belum nih soal ini. Semoga ada pintu keberkahan, rezeki yang luas. Amin ya robbal. Ini bukan promosi Bu Dokter, cuman kabar saja. Berkabar gitu. Nah, waktu malam takbiran air mata bahagia mengalir, tapi juga ada air mata kesedihan ya. Ingat orang tua kita sudah tidak ada itu. Terbayanglah kita ketika orang tua masih ada. Maka bagi yang masih punya orang tua, masih punya mertua,
Wah, ini luar biasa. Mereka lah keramat yang sesungguhnya. Cintai, hormati, bahagiakan orang tua kita. Ustaz, orang tuaku sudah tak ada, tapi masih punya mertua kan? Jangan lupa itu. Mertua itu jasanya luar biasa tuh. Teman-teman sekalian, ingat gak waktu kita dinikahkan? Kunikahkan engkau dengan putriku, dengan mas kawin segenggam. Apa? Segenggam emas atau berlian? Zaman saya dulu tidak ya, belum. Cuma dengan seperangkat alat sholat. Nah ya. Tapi dapat istri, kemudian alhamdulillah bagi sebagian teman-teman tuh sudah dapat istri, dapat pula 5 kontrakan dari mertuanya. Ada nggak yang di sini? Semoga berkah. Amin. Baik, maka usai Ramadan, satu pertanyaan bagi kita. Masihkah kita bertemu dengan Ramadan tahun depan? Tidak ada jaminan. Serius, ada orang tua, ada guru-guru kita di awal Ramadan berpulang ke rahmatullah. Ada lagi jamaah puasa tinggal 2 hari, malamnya masih khutmul Quran, jam 2 dini hari berpulang ke rahmatullah. Pas jadwal saya tausiah kuliah subuh di sana, pindah ke rumahnya. Ada juga malam takbiran, tapi juga ada yang usai Ramadan beridul fitri, esoknya berpulang ke rahmatullah. Jadi kalau ngomongin umur, nggak ada yang tahu. Masya Allah. Pesannya sederhana, ngomongin hikmah Ramadan itu agar kita menjadi ahlul khair, jadi orang yang baik. Dan itu berlaku bagi siapapun. Mungkin sudah pernah dengar syair berikut ini sebagai inspirasi. Waladatka ummuka ya bna Adam bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan kau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Sudah kita merasakan. Begitu juga saat anak lahir, si bayi menangis tandanya hidup, kita orang tuanya tertawa bahagia. Tetangga lahiran, kerabat lahiran, apalagi dokter yang langsung menangani si bayi. Masya Allah, pasti ada kebahagiaan. Bayi nangis tandanya hidup. Dan itu sudah merupakan jalan kehidupan kita. Nah, puncaknya dari syair itu yang menggetarkan hati kita. Fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik. Do your best. Do right now. Sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia. Bapak Ibu sekalian, yang ini udah belum? Belum ya, karena kita masih hidup. Tapi coba kita ingat orang-orang yang baik, rekam jejaknya ketika berpulang ke rahmatullah selalu dikenang. Maka tidak salah kalau ada syair Bang Haji, kalau sudah tiada baru hafal Bu? Saya nggak pakai syair yang didenangkan ya, tapi menggetarkan hati kita itu. Betul tuh, orang baik kalau sudah nggak ingat kita kebaikannya, Masya Allah. Maka ada sebuah doa di Al-Quran, ini menjadi spirit dalam kehidupan kita. Yang kita minta tuh 3 hal sebenarnya. Satu, dalam ayat tersebut doanya, Robbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berilah aku hikmah ilmu, jadikan aku orang berilmu. Masya Allah, jadilah Bu Dokter, Pak Dokter, dokter umum, dokter spesialis, ini kan bermanfaat. Tapi tidak cukup cuma jadi orang pintar. Dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang baik. Ini dia. Ini permintaan pertama. Permintaan kedua, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikan aku buah bibir, tutur kata yang baik, yang disebut orang kemuliaan akhlakku. Maka ada ungkapan peribahasa Indonesia, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan tulang, manusia wafat meninggalkan, jangan bilang hutang ya, meninggalkan nama baik. Nah, itu yang akan kita ukir tuh. Dan puncaknya, permohonan ketiga adalah waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Orang yang baik itu di dunia sudah merasakan surga ketika dia menebar kebaikan itu. Bak surga rasanya, tangan di atas lebih mulia dibandingkan tangan di bawah. Bu Dokter Sani punya syair itu, ya. Bunga mawar memang berduri.
namun sedap dipandang mata. Orang baik punya bukti menebar cinta dimanapun dirinya berada. Cinta apa? Cinta kebaikan, Masya Allah. Ini penting ya. Alhamdulillah. Jadi ini pengantar ngomongin Ramadan. Harapannya kita masih bersuah Ramadan tahun depan. Sekarang esensi dari hari ini kita ingin mengupas walaupun singkat, semoga bermanfaat, adalah silaturahmi dan halal bihalal. Kalau ngomong silaturahmi ini kan ada 6M manfaatnya. Ini 6M ini serius nih. Saya nukilkan 2 langsung dari hadis Nabi dulu supaya ini menjadi penyemangat. Man ahabba ayubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. M yang pertama memanjangkan umur, yang kedua meluaskan rizki. Sebab di sana banyak kesempatan kita untuk mendapatkan panjang umur, luas rizki, asbab karena menyambung silaturahmi. Kemudian ini M pertama, M yang kedua. M yang ketiga, bahagia. Artinya silaturahmi membahagiakan kita. Betapa tidak bahagia, saling mendoakan dalam kebaikan kan, begitu. Kemudian M yang keempat adalah mengesankan. Betapa tidak mengesankan, sekian lama gak jumpa, bertemu lagi, Masya Allah. Termasuk hari ini mengesankan pertemuan. Alhamdulillah. Kemudian M yang kelima adalah menyenangkan. Senang jumpa kalau dengar kabar teman-teman baik keadaannya, keluarga baik, Masya Allah. Dan yang tidak kalah penting, yang keenam. M yang keenam adalah insya Allah silaturahmi mengenyangkan. Betul gak? Jadi jangan heran kalau ada acara silaturahmi, ada makan-makan. Alhamdulillah itu. Yang penting makan yang menyehatkan, kan begitu ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi silaturahmi itu jalan kebaikan. Makanya ada ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Ada ancamannya itu. Kalau dalam tuntunan Islam itu, jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Serius. Maksudnya tidak langsung masuk surga, diancam dengan hukuman terlebih dahulu. Kenapa? Sebab putus silaturahmi. Mungkin dia melakukan hal yang buruk pada orang lain. Nah ini dia, hati-hati. Agar silaturahmi baik, maka diperlukan juga 3M. 1, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Kira-kira memberi orang tidak pernah memberi ini ringan, gampang atau mudah? Bapak Ibu, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita, mudah atau ringan? Nah insya Allah ringan. Maka jangan berpikir memberi karena pamrih, jangan. Nah, itu luar biasa, itu silaturahmi akan kuat nanti. M yang kedua, yaitu mendoakan dalam kebaikan. Silaturahmi akan bagus kalau kita saling mendoakan. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah memaafkan orang yang menzolimi. Jadi silaturahmi itu akan kuat kalau kita saling memaafkan. Ini nyambung dengan halal bihalal ini, karena dulu ada pertanyaan, Ustadz, sebenarnya kata halal bihalal itu sejarahnya bagaimana gitu. Walaupun sudah sering mendengar, ada baiknya kita renungkan kembali. Kata halal bihalal itu kan bahasa Arab, tapi tidak berlaku di Arab. Cuman berlaku di Indonesia saja. Kapan itu terjadi? 1948, zaman kakek kita lah kira-kira ya, atau orang tua kita paling tidak. Waktu itu presidennya Bung Karno. Ada disintegrasi bangsa, para politikus dan lain-lain itu sering terlibat dalam ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan. Mulai tumbuh perpecahan. Bagaimana caranya untuk merekatkan kembali silaturahmi gitu kan? Kata silaturahmi itu sudah umum, seorang juga sudah ngerti. Ada nggak kata lain yang menginspirasi? Maka kemudian Kiai Hasbullah Wahab dipanggil oleh Bung Karno. Ditanya, apa kira-kira? Oh, halalkan saja supaya tidak punya dosa. Kata menghalalkan itu kemudian terucaplah dengan bingkai halal bihalal. Jadi ini bahasa Arab yang berlaku cuma di Indonesia. Orang Indonesia ini kreatif luar biasa. Makanya mas sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah,
kuncinya adalah silaturahmi halal bihalal adalah saling memaafkan. Kalau kita saling memaafkan itu bukan cuman miracle-nya itu tambah persaudaraan, bukan, tapi adalah keberkahan. Orang yang mudah memaafkan orang, berkahnya sangat banyak. Yakin doanya dikabulkan, bahkan pahalanya dijamin oleh Allah. Ini ayatnya perlu saya nukilkan agar kita suka memaafkan orang. Jangan menyimpan dendam. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Adalah boleh kita membalas kezaliman seseorang. Ada orang jahat kepada kita, kita boleh membalas asalkan setimpal. Yang jadi pertanyaan, kalau membalas itu kurang, sama, atau lebih? Kata orang Betawi apa Bu Dokter? Ente jual? Nah, ada yang bilang lagi lebih ekstrim. Ente jual, gue borong katanya. Tapi kalau memaafkan, ayat itu luar biasa. Maka barang siapa yang dizolimi, kemudian dia memaafkan orang yang menzoliminya, bahkan berbuat baik kepadanya, pahalanya dijamin oleh Allah. Ya, jangan-jangan gara-gara maafkan orang naik derajat takwa, masuk surga. Sebab ketika kita dizolimi dapat transferan pahala ya. Luar biasa. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan kata maaf itu terus terang nih, ringan diucapkan, ringan diucapkan, mudah diamalkan gitu ya. Iyalah, jangan berat nanti. Sebab kalau berat nanti berat. Kalau berat nggak ada habisnya. Kata Pak Dr. Zainal, buat apa menanam padi? Kalau tanahnya kering dan gersang, buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Kata siapa lagi ya? Saya lihat sih wajah pemaaf semua di sini. Karena kalau pagi suka minum kopi ya. Benar gak? Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada nasi kebuli. Wah. Jangan kita saling bertikai. Ayo sambung silaturahmi. Masya Allah. Yang suka makan nasi uduk siapa di sini? Pak Roni ya. Kelihatan nih wajah-wajah suka nasi uduk nih. Sarapan nasi uduk, lauknya bakwan. Sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti ku maafkan. Udah azan ya? Masya Allah. Jadi gimana ini? Istirahat dulu? Apa kita selesaikan? Oh, iya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang cintai karena Allah, walaupun singkat semoga bermanfaat. Intinya mari kita jadi orang baik. Itu aja. Sebab gak ada untungnya jadi orang yang tidak baik. Itu jadi cermin teladan buat anak-anak kita. Dan kesempatan berbuat baik itu nggak boleh kita tunda. Seperti kata syair, beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Nah, menutup tausiah ini sebelum saya tutup, langsung tutup doa ya. Tapi sambil menunggu itu, saya perlu mengingatkan, pelajaran Ramadan itu adalah dua hal. Pelajaran Ramadan teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, dua hal. Satu, membangun kesalehan individual. Soal individual itu nggak cukup. Apa soal individual? Ya puasa, ya sholat, ya zikir, tilawah Al-Quran, muhasabah, i'tikaf. Itu namanya kesalehan individual. Nggak cukup. Kita mesti membangun kesalehan sosial. Bentuknya macam-macam kesalehan sosial itu. Maka ada ajaran untuk kita senantiasa menebar kebaikan itu, yaitu lewat sedekah. Kalau ngomongin sedekah ini kan rinciannya banyak. Bisa kita lakukan dengan 5 hal. Satu, sedekah dengan harta yang kita miliki. Karena harta itu titipan ilahi. Jangan sampai harta nanti menjadi fitnah, bahkan mengantarkan kita menuju jurang siksa. Naudzubillah min dzalik. Sedekah dengan harta. Kedua, sedekah dengan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang ketiga, sedekah dengan tenaga.
walaupun cuma menyingkirkan gangguan di jalan. Kalau yang bertanya, Ustadz, senyum itu pakai tenaga nggak? Pakai nggak Bapak Ibu senyum? Pakai tenaga ikhlas. Sebab ada senyum sinis, ada senyum manis. Kalau senyum manis itu karena ikhlas. Dengan tenaga yang keempat adalah sedekah dengan memberikan kemudahan kepada orang. Tolong orang semampumu. Dan yang tidak kalah penting adalah sedekah dengan saling mendoakan. Maka kita mendoakan perjalanan rumah sakit Qadar ke depan menjadi lebih baik. Amin. Amin. Karena ada silaturahmi, ada kerjasama, dan itu diwujudkan dengan apa? Dengan kesungguhan. Tidak mungkin sukses tanpa kesungguhan. Sering kita mendengar kata yang tidak asing lagi, manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti dia mendapat. Namun itu semua tidak mungkin terjadi kalau tidak kita landasi dengan ikhlas dan sabar. Ikhlas itu mudah diucapkan, ringan diamalkan. Nah, gitu ya. Jangan bilang berat. Dan yang terakhir adalah harus diiringi dengan kesabaran. Jangan berkata sabarku sudah menipis, apalagi sabarku sudah habis. Dalam Islam itu sabar luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Saya melihat wajah-wajah sabar di sini. Padahal perutnya sudah mulai lapar. Betul Pak Dokter ya? Kalau gitu kultumnya kita selesaikan ya. Yang paling penting niat kita merajut silaturahmi karena ingin dapat kebaikan dunia dan akhirat. Jangan ada udang di balik. Nah, itu yang paling penting. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan pada kita keberkahan, dan saya menutup dengan doa.